Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang nagari sebagai pemerintahan tradisional Minangkabau. Yang pertama, sejarah terbentuknya nagari. Yang kedua, susunan pemerintahan nagari tradisional. Dan yang ketiga, pemerintahan nagari di masa NKRI. Nagari sebagai pemerintahan tradisional Minangkabau ialah nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas di bawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Sejarah terbentuknya nagari. Di dalam susunan masyarakat, nagari disebut nagari mulo dibuat atau mulai didirikan. Berhubungan dengan lahan atau wilayah baru tak berpenduduk. Bermula dari tarata menjadi dusun, dusun menjadi koto sebagai wilayah pusat perkampungan. Kampung-kampung bergabung sepakat menjadi nagari baru. Jadi, pembuatan nagari baru bukan membagi wilayah nagari yang telah ada, tetapi bermula dari mencari lahan baru, karena ruang hidup atau Lebensraum sudah sempit, tak ada lagi lahan mendirikan rumah, tak cukup lagi sawah ladang yang ada untuk kaum Parwe suku. Lalu, tungane atau saudara laki-laki tertua diikuti beberapa keluarganya dalam satu suku atau banyak suku mencari lahan baru. Mereka berpisah dengan kampung asalnya, meninggalkan sanak saudaranya yang lain separuh atau sesuku. Di lahan baru itu, mereka berladang, meneroka sawah dan mendirikan rumah. Saat itu, dimulai proses pengembangan wilayah atau resort perkampungan baru. Yang pertama, terata. Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada suatu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru, berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di negeri lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya. Mereka membangun pemukiman disebut terata. Meski membuat rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal-usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan penghulu andiko ke kampung asalnya sebagai kepala keluarga dan masyarakat adat. Yang kedua, dusun. Berproses dari terata. Ketika wilayah terata berkembang, jumlah penduduk bertambah dan pindah ke sana. Rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi dusun. Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal-usulnya. Yang ketiga, koto dan nagari. Lahirnya koto berproses dari dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering atau berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada koto. Tarata, dusun, koto bukanlah struktur nagari tepat proses pengembangan wilayah menuju terbentuknya kampung baru sebagai wilayah utama nagari. Yang menjadi struktur wilayah nagari adalah kampung atau korong atau jorong dan nagari. Nagari lama tidak dapat dibagi atau dipecah meskipun luas karena sudah menjadi wilayah subkultur dan persekutuan hukum. Budaya Minang tidak baik mendirikan kampung nagari dalam kampung nagari. Apakah kearifan lokal atau lokal jenius Minang seperti ini Minang tidak menuntut sebagai daerah istimewa. Di samping memang kuat tekan luar yang terongsong
arus Minang. Namun yang jelas budaya Minang kalau ingin membuat kampung harus membuka lahan baru jauh dari kampung induk meski harus menguatkan tali hubungan darah. Setidaknya budaya atau kode berlaku Minang tak mau bikin kampung di tengah kampung seperti ini dapat menyertai atau menengahi. Kemudian sistem pemerintahan nagari. Secara umum, pemerintahan nagari di Minang diatur dengan Undang-Undang Nagari, bagian dari Undang-Undang Nan Ampe Minang, yang diatur tidak saja struktur tetapi juga sistem pemerintahan nagari yang mandiri diekslisitkan dalam rukun syarat dan siar nagari. Mungkin sampai di sinilah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.